Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Kade Angelia Pinata dengan NIM 21110314880 dari kelas 5M. Di sini saya akan membuat testimoni selama saya belajar hipno, konseling, dan NLP. Jadi setelah saya belajar mata kuliah ini, saya merasa sangat baru dengan mata kuliahnya. Jadi pada saat awal mendapatkan list mata kuliah yang akan saya ambil itu, saya merasa sangat asing dengan mata kuliah ini. Jujur saja, pertama-tama saya sangat penasaran, apa sih ini? Apakah akan diajarkan untuk menghipnotis seseorang? Saya berpikir bahwa seperti di film-film itu akan diajarkan menghipnotis orang hingga tidak sadar seperti itu. Nah, saat awal saya menunggu-nunggu sekali mata kuliah ini dan sangat penasaran, apa sih itu hipnosis, apa sih itu NLP, seperti itu. Nah, tapi setelah saat pertemuan pertama itu kan dijelaskan apa itu hipnosis, sejarahnya seperti itu. Dan setelah itu saya baru mengetahui bahwa namanya itu adalah hipnosis. Dulu saya tahunya itu adalah hipnotis, dan setelah saya mengikuti mata kuliah ini, saya jadi mengetahui bahwa nama kegiatannya itu adalah hipnosis dan nama orang yang melakukan kegiatan tersebut adalah hipnotis. Itu saya jadi baru tahu gitu. Karena dulunya kan taunya hipnotis seperti itu. Nah, saat pertama saya mendapatkan mata kuliah ini, saya sudah lumayan tertarik karena sangat baru, saya jadi penasaran. Nah, setelah itu saya mengikuti mata kuliah ini, saya menjadi merasa banyak pengetahuan baru yang saya ketahui. Pertama, saya pikir hipnotis itu dapat mempengaruhi seseorang melakukan sesuatu, tapi ternyata hipnotis itu tidak dapat memerintah seperti itu. Jadi pertama saya mikir ada penipuan seperti itu di hipnotis, tapi ternyata mungkin alam bawah sadarnya yang diiming-imingi sesuatu sehingga dia menjadi percaya. Jadi bukannya alam bawah sadarnya yang diambil seperti itu. Itu membuat saya sangat merasa baru sekali dengan mata kuliah ini. Selama saya mengikuti mata kuliah ini itu sangat seru sekali. Dosennya juga sangat baik, Pak Eka itu sangat baik. Lalu saya merasa senang setiap belajar. Jadi saya itu mendapatkan kelas pada pukul 7 malam. Jadi saat itu setelah beraktivitas seharian itu akan merasa sangat lelah, dan saat mendapatkan materi ini, khususnya saat materi self hypnosis itu, saya jadi merasa lebih rileks karena saat materi self hypnosis itu kita diberikan menonton video self hypnosis dengan audio yang menenangkan. Jadi di sana saya jadi merasa rileks gitu. Saya kuliah tapi saya dapat rileks. Di sini juga saya sudah belajar untuk melakukan preinduksi dan lain-lain, tahap-tahap lainnya untuk melakukan hipnosis. Jadi bagaimana cara mengecek orang tersebut gampang untuk dihipnosis atau tidak, itu bisa dilakukan dengan cara-cara seperti melakukan menginstruksikan untuk menyatukan jari, lalu kita membeli sugesti dengan mengatakan mengisikan lem. Nanti jika dia mudah untuk dihipnosis, nantinya akan tidak dapat dibuka gitu tempelannya, karena itu kita memberikan instruksi kepadanya. Lalu berikutnya kita dapat juga memberikan instruksi untuk merasa lebih tenang, lebih baik. Jadi hipnosis itu setelah saya mempelajari mata kuliah hipnosis ini, saya mengetahui bahwa hipnosis itu bisa digunakan untuk
menenangkan diri seperti itu. Orang yang stres, orang yang banyak masalah itu bisa lebih tenang, lebih terbuka dengan hipnosis ini. Jadi hipnosis ini tidak bisa digunakan untuk hal-hal yang buruk seperti itu. Tidak hanya buruk, tapi juga memiliki efek positifnya, seperti menenangkan orang yang sedang stres. Saya juga sempat diberitahu oleh dosen pengampu bahwa beliau juga sering menangani mahasiswa yang sedang mengalami kesulitan, kestresan. Jadi saat dihipnosis dia akan lebih terbuka untuk bercerita mengenai apa yang dia alami. Beda dengan saat dia sedang sadar seperti ini, dia mungkin akan menolak untuk bercerita kepada orang lain apa yang dia pendam selama ini. Tapi dengan hipnosis dia akan lebih rileks, dia akan mengutarakan semua yang dia rasakan, dia akan menceritakan semuanya sampai dia merasa lega nantinya. Itulah tujuan dari hipnosis ini. Jadi selain dengan orang itu bercerita, kita juga dapat memberi sugesti dengan kita yang mengatakan hal-hal baik. Jadi saat melakukan hipnosis, kita harus menggunakan kata-kata yang tidak negatif seperti itu. Maksudnya kita harus mengatakan kata-kata yang positif seperti kamu akan merasa bahagia, kamu akan merasa senang, kamu akan merasa damai, kamu akan merasa senang, seperti itu. Kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang bersifat negatif seperti kamu tidak akan sedih, seperti itu. Mungkin karena ada kata tidaknya, jadi itu berarti negatif. Jadi lebih baik menggunakan kata yang seperti kamu akan merasa senang, kamu akan merasa lebih rileks, kamu akan merasa lebih damai, seperti itu. Nah, setelah saya melakukan praktek-praktek hipnosis, saya sempat melakukan praktek hipnosis kepada teman saya untuk mencoba. Saat praktek itu teman saya mengatakan setelah saya melakukan instruksi-instruksi mengenai hipnosis ini, teman saya jadi merasa lebih rileks seperti itu. Jadi saya memberikan instruksi bahwa dia akan rileks, dia akan tenang, masalah yang dia rasakan akan lebih jiwanya akan lebih tenang, seperti itu, akan lebih bahagia. Dan setelah saya menanyakan pada teman saya, dia mengatakan betul, dia lebih merasa lebih tenang lah setidaknya setelah saya melakukan hipnosis. Nah, saya juga melakukan praktek self hipnosis kepada diri saya. Dalam praktek self hipnosis ini, saya benar-benar merasakan sekujur tubuh saya itu merinding sekali saat memberikan instruksi. Saya hampir menangis jujur saja saat membuat itu, karena saya merasakan bahwa benar-benar damai. Saya saat hipnosis saya membayangkan di pantai, dan saya suka sekali pantai. Jadi saya merasakan benar hembusan angin, mendengar derunya ombak, seperti itu. Saya merasakan itu karena mungkin saya sangat mendalami self hipnosis tersebut. Jadi itu menurut saya bisa membuat lebih tenang. Jadi saat merasa stres, kita bisa melakukan itu untuk merasa lebih tenang. Ditambah lagi mendengarkan musik-musik yang menenangkan, seperti mungkin musik suara gemercik air atau musik burung di pedesaan, seperti itu bisa digunakan untuk back sound saat kita melakukan self hipnosis. Jadi kesimpulannya, saya itu setelah mempelajari mata kuliah hipnosis ini, saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan baru mengenai self hipnosis dan pikiran bawah sadar. Jadi banyak juga dijelaskan mengenai pikiran bawah sadar kita. Menurut saya ini sangat berguna, apalagi saya itu kebetulan berasal dari jurusan PGSD yang nantinya akan menangani siswa-siswa SD. Jadi kan banyak karakter siswa SD yang kita ketahui. Jadi mungkin dengan adanya pengetahuan saya mengenai hipnosis ini, saya dapat
lebih mudah untuk mengajak siswa untuk berbicara, mengajak siswa untuk bertukar pikiran, karena siswa SD itu kan sedang aktif-aktifnya. Jadi mungkin dengan hipnosis ini dia akan lebih rileks, lebih tenang, lebih kalem seperti itu, dan akan mudah untuk diajak bicara. Menurut saya ini sangat bermanfaat dan sangat-sangat membuat saya wow, seperti ini ternyata pelajaran, dan saya sangat senang untuk mengikuti perkuliahan lintas prodi ini. Begitulah kesan saya selama mengikuti perkuliahan hipnosis selama 1 semester ini. Jadi saya merasa sangat berterima kasih telah memberikan saya pengetahuan baru yang sangat baru, dan akan saya coba terus belajar lagi dan lagi. Nah, begitulah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.